kakak gitu kadang kayak saling nular gitu nggak kalau satu sakit jadi Iya, udah pasti sih, karena kan mereka satu lingkungan, satu ruangan. Tapi aku kalau misalnya satu anak nih sakit, itu udah sign buat aku untuk pisahin mereka dulu dari mainnya, makannya mereka pisahin, karena supaya lumayan ngasih aku waktu untuk aku ngurusin dulu yang sakit, dan then aku ngurusin yang nggak sakit. Kalau misalnya dua-duanya sakit sebenarnya agak kelimpungan, tapi ada aja sih situasi-situasi tertentu yang emang dua-duanya sakit, jadi kan mau nggak mau kita harus jalanin juga. Tapi kalau misalnya ada yang satu sakit, akan usahakan untuk pisahin dulu supaya nggak nular ke yang lain. Tadi cerita soal Kak Radit, katanya kalau misalnya anak-anaknya sakit sampai nangis itu memang tipikal ayah yang posesif sama anak-anaknya gitu. Bukan posesif, lebih ke kasihan banget, karena kan waktu zaman waktu anak masih kecil dia tidak bisa mengkomunikasikan apa yang dia rasakan, apa yang kamu rasakan, entah itu pusing, perutnya sakit, tenggorokannya kering, maksudnya nggak bisa kayak gitu. Jadi apalagi itu terjadi sama anak pertama yang kita tuh kayak bingung harus kayak gimana gitu. Akhirnya aku kayak bergegas untuk hubungin dokter, ini kondisinya kayak gini, suhunya segini, ini aku harus kayak gimana. Tapi karena aku mempunyai dokter yang tepat, penanganannya juga cepat gitu. Ada makanan andalan dari pas anak sakit ya kasih ini biar biasanya bisa bebas. Ada sih sop buntut, karena kan itu keluar, terus kayak protein juga, ada sayurnya juga, ada wortel, ada sayur-sayuran lain. Jadi kayak sop buntut sih sopan yang anakku suka. Mbak Anissa mau tanya, selain ngasih obat nih, kan pasti ibu-ibu kadang ngompres anaknya kan dengan air hangat atau air dingin. Kalau Mbak sendiri tuh prefer air hangat atau air dingin? Terus alasannya apa sih? Aku sih tergantung anjuran dokter, tapi aku sih agak jarang untuk melakukan itu. Jadi aku lebih suka skin to skin sama aku gitu. Karena aku percaya ketika anak sakit terus aku skin to skin sama anakku, itu tuh bisa berpindah sama aku. Jadi karena yang namanya anak tuh kalau sakit kan rasanya dunia mau runtuh ya. Jadi kayak kalau bisa aku aja sakit anakku jangan gitu. Dan aku percaya dengan skin to skin tuh dia tuh kondisinya jadi lebih apa ya, istilahnya kayak kompres dengan natural semuanya. Aku lebih suka melakukan itu. Terus terkait permasalahan yang katanya obat cair bisa buat gagal ginjal, itu sebagai tanggapan Kak Anissa sebagai ibu itu gimana sih? Sebenarnya itu kan bukan kapasitas aku untuk memberi pernyataan, tapi kalau dari aku pribadi secara pengalamanku, aku kembalikan kepada dokter apa yang dokter percayakan, apa yang dokter rekomendasikan. Oke. Tapi kalau Vanessa sendiri suka ini nggak, misalnya ngasih kayak obat herbal apa gitu ke anak kalau lagi sakit atau untuk meningkatkan imunitasnya gitu? Kalau aku kan tipe orang yang semua tuh selalu tanyakan sama sebagian yang expert, jadi kayak aku nggak berani untuk ngasih bukan sesuai anjuran dokter gitu. Jadi pastikan semua itu kalau misalnya anak mau aman, kita mau aman, kita harus sesuai sama orang yang emang udah belajar di bidang itu gitu. Jadi aku nggak berani untuk cobain kata Ibu, ini bagus nih jamu ini. Maksudnya aku nggak seberani itu untuk melakukan hal itu kepada anakku. Jadi aku selalu tanya ke bagian expert, aku tanya ke dokter, dan aku cari reviewnya juga. Kalau misalnya kita masih agak trust issue, aku cari reviewnya juga. Dan selama ini kan aku juga dari dulu banget untuk konsumsi Floris, dan itu nggak terjadi apa-apa gitu sama aku dan keluarga aku. Jadi kayak dokter juga bilang aman, dan aku juga udah konsumsi bertahun-tahun, selama ini kita nggak apa-apa. Jadi memang yang aku harapkan sih semua ibu-ibu memang harus lebih pintar untuk cari tahu dulu, jangan sembarangan ada berita segala macam langsung kemakan. Tapi tanyalah sama dokter yang bersangkutan, kalau ternyata kata dokter aman, why not? Dan kita juga emang sudah berkonsumsi udah bertahun-tahun juga. Oke, cukup.